Shalom. Oke, ambil bareng bareng ya nanti karena kan jalan Dari GKPI Resort Belawan Jalan Satu dimulai dari rumah Tambang Pendeta akan menuju gereja kurang lebih 500 meter. Kita ikuti bersama bagaimana perjalanan Yesus nanti yang akan dilakukan oleh PP Remaja GKPI Resort Belawan 1 dari mulai perjalanan Yesus, dari mulai Yesus dipersidangkan, kemudian nanti akhirnya Yesus dihakimi dan disalibkan di Bukit Golgota. Kita saksikan bersama-sama. Shalom. Taman Getsemani. Ketika tiba di Taman Getsemani, Yesus tahu bahwa akan tiba saatnya peristiwa akan terjadi yang akan melumpuhkan iman murid-muridnya. Kemudian Yesus mengingat mereka untuk tetap berjaga-jaga dalam doa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Ia menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Hei, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus ditangkap. Mohon dikasih jalan Ahmad Ilham. Kau menyalahkan anak manusia. Sudah, tangkap saja dia. Aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, tetapi inilah saat kamu bertindak dan inilah saatnya kuasa kegelapan menguasaimu. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya serta mengolok-oloknya. Dan Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Inikah yang dikatakan anak raja? Buktikan kepada kami kalau kau benar anak raja. Coba tebak, siapa yang menendangmu dari belakang? Ha! Coba tebak, siapa yang mencambuk dari belakang? Sepertinya engkau memang cocok menjadi raja. Tetapi jika engkau seorang raja, bisa engkau menyelamatkan dirimu sendiri. Rasakan ini. Ayo bangkit! Orang itu juga bersama-sama dengan dia. Iya, orang itu juga bersama-sama dengan dia kan? Bukan. Ya benar. Aku melihat dia bersama dengan orang ini. Dia adalah seorang Galilea. Bukan.
Aku tidak mengenal dia. Sudah, pergi sana. Buat. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Aku tidak mengenal dia. Seketika itu juga sementara berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangislah dengan sedihnya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Namun, Yesus sebagai domba yang dia membisu ketika dihantar ke tempat pembantaian, ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar, tanpa membuka mulutnya. Ia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana, sebab itu ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Dan setelah dari mahkamah agama, Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Kemudian Yesus diseret secara paksa menuju istana Pilatus. Penguasa Romawi yang menyalibkan ribuan orang. Pilatus terkejut mendengar teriakan orang banyak karena saat itu masih pagi sekali. Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Kenapa kalian membawa orang ini kemari? Apa tuduhan kalian membawa orang ini kemari? Tuanku, ia telah menyesatkan semua orang dan mengaku dirinya seorang raja. Hukumlah orang ini! Hukum dia! Hukum dia! Tapi saya tidak mempunyai alasan untuk menghukum orang ini. Kami mendapati dia bersalah dan dia mengaku dia seorang raja dan dia melanggar semua rakyat membayar pajak. Tidak engkau dengar? Begitu banyak tuduhan-tuduhan terhadap engkau. Apakah engkau raja? Apakah perkataanmu itu keluar dari mulut hatimu sendiri, atau engkau mendengar itu dari orang lain? Orang Yahudi. Dia emang orang Yahudi. Bawalah dia ke Herodes. Yesus di hadapan Herodes. Siapakah engkau sebenarnya? Siapa saja kamu murid-muridmu? Yesus, sang pembuat mukjizat. Perlakukanlah mukjizatmu di hadapanku. Kalau kau memang benar-benar Mesias. Tuanku, dia telah menyesatkan semua orang dan menganggap dirinya raja. Dia raja? Kau raja? Hajar dia! Bawalah dia ke Raja Pilatus. Yesus di hadapan Pilatus kembali. Yesus kembali dibawa ke Pilatus. Secara kesengsaraan Kristus dapat mengangkat ke permukaan. Berapa banyak kebencian dan kedurhakaan dapat terpendam di dalam hati manusia. Berapa banyak kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih mengalir di dalamnya. Aku tidak mendapati kesalahan terhadap orang ini. Tetapi dia akan kusiksa dan kutambuk. Kau harus membebaskan tahanan pada hari raya ini. Kedemikian, siapa yang kau kehendaki? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Barabas! Barabas! Bebaskan Barabas bagi kami! Jadi, apa yang kamu kehendaki terhadap Yesus yang disebut Kristus? Salibkan dia! Salibkan dia! Benar, salibkan dia! Kalau begitu, serdadu, cambuk dia! Sakan ini! Kenakanlah jubahmu.
kalau kau memang seorang raja, buktikan kau pantas mengenakan jubah ini. Melihat usahanya sia-sia untuk membebaskan Yesus, Pilatus mencuci kedua tangannya di hadapan banyak orang. Aku tidak pantas terhadap darah orang ini. Bawa dia, ambillah dia sekarang. Akhirnya Pilatus membebaskan Barabas, yaitu tahanan yang dihukum karena kejahatannya, dan menghukum Yesus dengan disalibkan. Biarlah darahnya ditanggung dan ditanggung oleh anaknya. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Yesus memanggul salibnya. Hei, jika engkau seorang Mesias, coba tebak, siapa yang mencabut bumi di belakang? Ayo tebak! Ayo cabut! Katanya kau seorang raja, tapi dirimu sendiri tidak bisa kau selamatkan. Ayo, ambil salibnya. Paksakan dia pikul salib hingga di Golgota, biar dia rasakan lelahnya memikul salib itu. Dengan penuh kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat itu. Ia hanya berdiam diri tetapi berteguh hati untuk menerima keputusan yang tidak adil itu. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita. Semisal penyakit, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam bercinta, kesalahpahaman dalam serta kemiskinan materi. Bukankah Yesus pernah bersabda, "Barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus berani melarikan diri dari resiko memanggul salib setiap hari dan mengikut aku." Betapa sering kita melarikan diri dari resiko hidup ini, lebih sering kita mencari sesuatu dalam kenikmatan daging daripada harus berkeringat dan berjuang dengan tabah hati. Udah cepat jalan, lambat sekali jalanmu. Kamu madalan ibu ini. Jadi sekali lagi di antara kanan kiri sebelum kita akan kita bernyanyi Yesus Nol. Berapa kita anak itu? Cepat, hari sudah mulai sore. Ya, lambat sekali jalannya. Cepatkan. Ayo bangun. Yesus ngulung di tontiku, hodo harus sakit, kok ni hona diriku. Rodina sa
kasma patuduh tuaon pami asaihu hanungko hopna Jakon hawain siseanmu nagir-gir tu podami sai sudukon matangan asatohu tiapi asatonghu tiapi asatonghu tiapi Sembah Tuhan tangi hona sakapmu matok-tok pasau Tuhan. Dau siang sai dilului hoa laos cupang do alani holong do Pangma roh ajali asiro nama ditondiki nalas Marnida bohimi di bumi
Yesus kelihatannya sakit sekali. Ia sudah tak sanggup lagi untuk memanggul salibnya lebih jauh. Maka ditahanlah seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru pulang dari kebun. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudari, ketika Simon dipaksakan untuk memikul salib, ia dengan rela menerimanya. Ia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Oh
tak